Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di edisi yang kedua ya, karena ini adalah video saya yang kedua, baru kedua ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita saat ini sudah masuk di bulan Sya'ban. Sudah hari keberapa nih ya? Ini kalau saya buat video ini sudah hari ke-15 ya. Artinya tinggal setengah bulan lagi kita sampai di bulan Ramadan ya. Saya yakin teman-teman kita semua sudah mendambakan bulan Ramadan ini karena ini adalah bulan yang istimewa sekali, istimewa banget ya, istimewa banget sekali ya. Ya. Kalau diceritakan di kisah-kisah itu bahkan para sahabat itu menanti 6 bulan sebelumnya. Ya, itu sudah benar-benar penantian yang uh, dipersiapkan gitu ya. Ya. Bahkan kemudian kita juga diajarkan sebuah doa ketika kita sudah masuk di bulan Rajab. Ya, ada sebuah doa yang sungguh sudah sangat terkenal ya. Biasa dipakai buat apa namanya? Doa-doa di masjid juga ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan ya. Nah, ini alhamdulillah Rajab sudah terlewati, kemudian Sya'ban sekarang sedang kita jalani dan kita bersiap-siap menuju bulan Ramadan. Ini tinggal sebentar lagi ya. Nah, teman-teman, ini sudah hampir sampai di bulan Ramadan, artinya kita harus sudah semakin siap ya untuk masuk di bulan Ramadan. Bagaimana kita menyiapkannya? Ya, kalau kita lihat dari Rasulullah sendiri, dari para sahabat, mereka berusaha untuk ya benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan mulai melakukan amalan-amalan ibadah, mulai meningkatkan frekuensi ibadah-ibadah mereka, ya, terutama adalah puasa, gitu ya. Salah satunya adalah puasa karena memang puasa ini adalah amalan utama di bulan Ramadan ya. Sampai kemudian ya persiapannya kalau kita Rasulullah itu di bulan Rajab itu sudah mulai memperbanyak puasa sunnah ya, apalagi di bulan Sya'ban ya. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah itu berpuasa sunnah tidak pernah sebanyak seperti yang beliau lakukan di bulan Sya'ban ya. Jadi artinya Rasulullah itu berpuasa sunnah itu paling banyak itu di bulan Sya'ban ya. Nah, ini juga kita bisa tiru ya, maka di bulan Sya'ban ini kita bisa memperbanyak puasa gitu ya, puasa sunnah. Ya, ini adalah salah satu bentuk usaha kita untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan sehingga Ramadan tiba kita sudah siap, kita sudah terbiasa dengan puasa. Ya, bukan hal yang berat buat kita, ya. Gitu ya. Nah, kemudian terkadang ini ya, kita ketika mau masuk di bulan Ramadan otomatis ya ilmu-ilmu tentang Ramadan, tentang puasa, kita cari ya. Kita belajar fikihnya, ya, kita belajar banyak hal tentang puasa dari ceramah-ceramah atau yang lainnya ya. Terkadang kita juga muncul pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan bagaimana sih kalau misalnya kita lupa tidak niat ya. Jadi waktu sahur cuman lupa tidak niat sholat, lupa tidak niat puasa ya. Bagaimana hukumnya sikat gigi di siang hari ya, apalagi ya. Misalnya lagi uh, bagaimana kemudian ketika kita berenang ya, kemudian tidak sengaja meminum airnya, atau bolehkah kita ketika panas-panas di bulan puasa kemudian kita berendam ya, di air yang cukup lama ya agar seger gitu ya. Nah, terkadang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita ya di masyarakat ya seperti itu ya. Nah, itu sesuatu yang bagus ya. Cuman yang terkadang disayangkan itu orang-orang itu banyak
bertanya hal-hal seperti itu yang sebenarnya itu bagus ya. Mereka juga banyak menambah amalan-amalan sunnah ya, seperti sholat tarawih jelas ya, kemudian sholat duha, sholat hajat tahajud ya, kemudian berusaha menghatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali bahkan ya, bahkan mungkin sampai 5 kali ya. Banyak sekali yang melakukan aktivitas seperti itu. Mereka memperbanyak ya, amalan-amalan sunnah itu benar-benar diperbanyak ya. Tetapi di sisi lain terkadang tanpa sadar ya kita melupakan amalan-amalan yang justru lebih penting dari itu. Justru lebih wajib ya. Contoh menuntut ilmu ya. Jadi menuntut ilmu itu kan wajib ya. Tetapi terkadang orang lebih banyak sibuk mempersiapkan sunnahnya. Ya. Menutup aurat itu kan juga wajib ya. Tapi terkadang masih banyak ya di antara kita yang melalaikannya. Laki-laki ya kita keluar rumah ya terlihat ya aurat kita, paha kita terlihat misalnya. Para wanita yang mereka mungkin melupakan sisi auratnya, keluar rumah biasa aja tanpa menggunakan jilbab yang benar, atau berjilbab tetapi masih terlihat auratnya. Eh, Kakinya terlihat ya, atau lengannya terlihat ya. Sekarang kan biasa aja ya orang berjilbab ya pakai kerudung tapi pakai baju lengan pendek ya. Itu kan ya umum juga. Kadang pakai baju lengan panjang tapi malah dilipat-lipat ya di tangannya itu. Ya. Aneh juga ya. Nah, terkadang masih banyak yang seperti ini. Ini contoh kecil aja ya. Artinya terkadang masyarakat itu masih banyak mengejar sunnah, sunnahnya sangat diperhatikan, ya diperbanyak, tapi justru yang wajib ditinggalkan. Nah ini ya nggak benar juga seperti ini. Harusnya kan yang utama itu adalah yang wajib dulu, ya dimaksimalkan, ya, yang wajib dilaksanakan, baru kemudian ditambah dengan yang sunnah, disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Nah idealnya kan seperti itu. Ya cuman terkadang kita masih sering kebalik seperti itu ya. Dan kita otomatis mempersiapkan di bulan Ramadan ini, ya kita harus berusaha bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas dan juga kualitas amal ibadah kita. Ya, kita kan jelas ya perintah kita hidup itu kan Allah memberikan kita kehidupan, ya itu kan untuk beribadah ya. Kalau di Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, dengan ayat ini harusnya menjadi motivasi kita bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini, terutama di bulan Ramadan, mengisinya hanya dengan ibadah. Hanya dengan ibadah. Apakah mungkin hanya mengisinya dengan ibadah? Apakah kita tidak butuh bekerja? Apakah kita tidak butuh makan? Apakah kita tidak butuh bersosialisasi di masyarakat? Ya jelas butuh ya. Tapi kan kita bisa mengatur bagaimana setiap kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah. Karena semua hal yang itu tidak haram, tidak makruh, itu bisa bernilai ibadah. Kita bersosialisasi dengan tetangga misalnya, kan bisa beribadah. Kalau yang kita obrolin adalah tentang ilmu, yang kita obrolin adalah nasihat, yang kita obrolin adalah tentang Al-Quran, yang kita obrolin adalah hal-hal yang baik-baik, kan otomatis jadi ibadah. Kita makan kan juga ibadah kalau niatnya karena Allah agar kita punya energi yang cukup untuk beribadah. Ya, kita kerja kan juga ibadah. Laki-laki kan wajib mencari nafkah. Ya. Nah, kalau yang perempuan bekerja kan bukan wajib ya. Apakah itu tidak termasuk ibadah? Ya, wanita itu bekerja itu boleh-boleh saja, mubah ya. Tapi kan ketika dilakukan dengan niatan menjalankan amanah dari atasannya, ya, kemudian di dalam kantornya ketika bekerja misalnya itu berinteraksi dengan saudara-saudaranya yang lain itu sambil senyum,
kemudian melayani dengan baik, ya, menjaga amanah-amanahnya, ya, dan tetap kewajibannya di rumah juga tetap terjaga, ya, maka kan juga itu bernilai ibadah juga. Artinya kegiatan yang dilakukan itu ketika dilakukan dengan baik, menjalankan amanah, itu kan kewajiban. Maka kan jadi berpahala. Senyumnya kan juga jadi berpahala. Ya, kemudian mungkin bekerjanya adalah dengan mengajarkan ilmu kepada anak-anak, kepada orang lain, itu kan juga menyampaikan ilmu ibadah. Ya, tergantung niatnya kan ya, tergantung bagaimana melaksanakannya. Artinya semuanya bisa jadi ibadah. Ya, pokoknya bagaimanapun caranya, apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Nah, untuk itu memang penting sekali bagaimana agar Ramadan kita semakin bermakna, semakin full ibadah, ya kita harus tahu ilmunya. Jangan sampai kita kebalik, ya. Kita memperbanyak amalan sunnah, sangat-sangat bersemangat di amalan sunnah, tapi lalai di ibadah. Tapi lalai di hal-hal yang wajib, ya. Tapi lalai tetap menjalankan yang haram. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka penting buat kita untuk selalu update ilmu. Penting untuk kita selalu menimba ilmu, talabul ilmi, mengikuti kajian-kajian, majelis-majelis ilmu, dan lain sebagainya. Oke, itu dulu ya buat saat ini. Semoga yang sedikit dari saya ini bisa berkah dan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.